Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Abdurrahman. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi semuanya, calon siswa SMKTI dan semua pemirsa yang menonton yang ini. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kejuruan TKJ di SMKTI Kabupaten Purworejo, bahwasanya kejuruan ini adalah salah satu dari 2 jurusan di SMKTI. Baiklah, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Abdurrahman. Saya sini sebagai ketua atau kekom di TKJ, jabatan yang menaungi di bidang TKJ. Ya, itu bidang dari saya bisa ditulis sebagai bahan untuk nanti membuat resume atau membuat bukti ikut dari ini. Nama Abdurrahman, saya lahir di Palembang, sudah cukup tua ya, 30 tahun. Kemudian alamat Tegal Kuning. Mungkin ada anak yang dari daerah sana bisa mampir kalau mau mampir. Kemudian itu ada nomor HP dan email, bisa ditulis nanti karena tugas di akhir akan dikirimkan melalui email. Pekerjaan dari tahun 2013 saya ada di SMKTI sampai sekarang, jadi belum pernah terputus atau berpindah-pindah sampai ini. Ya, tentang TKJ. TKJ yaitu sebuah bidang di SMK ini yang menaungi teknologi jaringan, di mana jaringan itu bermacam-macam bidangnya. Hal yang perlu disampaikan ketika nanti di kelas yaitu ada 3 tahapan. Kelas 10 itu dasar kejuruan, itu meliputi terkait dengan perangkat keras komputer, kemudian software, dan juga aplikasi. Kemudian nanti di kelas 11 dikenalkan dengan jaringan lokal atau LAN, di mana siswa nanti akan diarahkan untuk praktek langsung membuat sebuah jaringan bersifat lokal area network, di mana fungsi-fungsi perkantoran lokal bisa dijalankan. Nanti di kelas 12 lebih memahami dunia internet, tadi penggunaan dunia internet dari sumber, kemudian pembagian jalurnya, sampai mengatur kecepatan tiap-tiap pengguna itu bisa digunakan seperti itu. Untuk perakitan komputer itu adalah pengenalan dengan hardware. Hardware perangkat komputer itu kalau dibagikan dalam sekarang itu adalah tulangnya, jadi hal-hal yang bersifat fisik. Kalau dibandingkan dengan yang sekarang, misalkan HP Android, pasti kalian pernah kalau beli Android ada RAM berapa, kemudian storage-nya berapa, ROM, kemudian prosesornya apa. Nah, kalau di dunia komputer itu bentuknya lebih besar dan dapat dilepas. Sedangkan kalau di HP Android itu tertanam sebuah papan board yang dikunci dalam IC, di mana di situ versi kecil dari komputer yaitu adalah HP yang kita gunakan itu. Tapi di dunia TKJ kita lebih memahami dunia yang bersifat nyata, yaitu bentuk fisiknya. Kelebihan dari komputer dibandingkan HP, walaupun sama-sama dengan RAM yang 2 GB atau berapa, kalau di komputer itu dapat di-upgrade atau dapat ditambah. Jadi ketika nanti setelah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun kok mengalami penurunan performa atau kurang cepat, nanti bisa ditambah. Sedangkan kalau HP harus diganti dengan perangkatnya.
Kemudian untuk aplikasi sama dengan yang di Android ya. Kalau aplikasi di TKJ itu kebanyakan lebih hal-hal yang bersifat minimalis. Jadi aplikasi yang digunakan standar dan juga lebih perluannya untuk jaringan, jadi lebih ringan. Misalkan untuk remote jaringan itu sudah cukup. Sedangkan kalau perbandingan dengan di multimedia itu aplikasinya berbeda. Di mana multimedia butuh aplikasi yang bermacam-macam untuk edit foto, edit video dan lain-lain. Jadi kalau penggambaran besok ketika di kelas 10 atau 11, ketika ada tugas untuk menginstal aplikasi, maka akan lebih simpel menginstal di yang TKJ seperti itu. Kemudian jaringan lokal itu sebuah jaringan yang menggambarkan lingkup dari yang sangat kecil, satu ruangan atau satu sekolahan, di mana semua pengguna dapat berbagi informasi atau penggunaan perangkat keras. Misalkan yang paling simpel adalah penggunaan printer. Jadi dalam satu printer di server nanti digunakan untuk semua klien. Sisi klien bisa untuk mengambil atau mencetak dari itu untuk ke server. Kemudian yang lain adalah penggunaan penyimpanan file operator, file di server itu satu komputer yang sangat maksimal, yang sangat kuat atau sangat besar, berisi semua file-file yang digunakan di server. Nanti untuk klien itu bisa langsung mengambilnya. Ibaratnya gini, misalkan di sekolah ini atau di perpustakaan, nah server itu ibarat dari perpustakaan itu servernya berisi dengan semua file-file, semua data informasi itu di perpustakaan. Nanti ketika siswa mau menggunakan, berarti nanti siswa tinggal mengambil di perpustakaan, sama dengan server. Nanti dikumpulkan dalam sebuah gudang, sebuah perangkat yang maksimal. Nanti ketika siswa klien menggunakan, tinggal mengambil dari server itu. Nah, server itu biasanya sebuah perangkat yang sangat keras, yang sangat kuat dalam performanya, baik segi penyimpanan, kemudian kecepatan proses dan lain-lain. Karena tugasnya untuk melayani semua pengguna klien. Semakin banyak pengguna klien atau customernya, berarti harus maksimal juga servernya. Kemudian jaringan nantinya diajarkan tahap-tahap dari awal sampai akhir, yaitu tahap dari sumber internet ISP-nya, misalkan dari pengkabelan, atau kalau setelah ini menggunakan IndiHome dari Telkom, nanti diambil kemudian disebarluaskan ke sekolah. Jadi satu langganan di ISP digunakan untuk semua warga sekolah, gitu. Nah, nanti di kelas 12 itu diajarkan bagaimana untuk membuat jaringan sendiri, jaringan internet. Kita bisa jual kembali. Jadi kita punya bandwidth yang besar, kecepatan yang besar, kita kemudian jual kembali baik ke masyarakat sekitar atau yang lainnya. Itu akan diajarkan seperti itu. Yang paling penting internet yaitu kita akan membatasi. Ya, terkadang kalau satu orang menggunakan internet yang sangat cepat, bebas, itu terkadang yang lain juga ikut tersedot, nanti sehingga lemot, itu saja. Jadi nantinya kita akan mengajarkan bagaimana bagi kecepatan internet itu biar sama rata antara semua pengguna. Jadi ketika yang satu menggunakan, yang lain tidak terganggu. Nah, seperti itu. Itu gambaran dari di dunia TKJ-nya. Kemudian hal yang nantinya mungkin perlu disampaikan ketika setelah lulus, nah itu mungkin ada bingung. Jadi apa ketika nantinya setelah lulus, di TKJ banyak hal yang banyak pekerjaan yang nanti di TKJ itu. Tinggal kita mau tidak untuk mengikutinya. Yang paling mudah yaitu kita bisa bermandiri, berwaspada, membuka sebuah tempat yang berhubungan dengan servis komputer, instalasi, penjualan, seperti itu sebuah peluang yang sangat baik, karena di proses ini saya melihat masih minim perkembangan dari dunia komputernya itu. Yang lainnya, pekerjaan yang lainnya itu kita bisa berusaha menggunakan penjual internet, yaitu RT sekitar kita, atau melalui tower yang sangat tinggi untuk jarak jauhnya.
Untuk materi sekarang ini ya kan, hal yang perlu saya sampaikan di luar data tadi itu gambaran, ada 3 poin penting yang perlu disampaikan, itu Gmail, kemudian Google Drive, kemudian blog. Mungkin kalian pengguna Android pasti sudah familiar dengan Gmail, Google Drive juga blog dengan. Terkadang Gmail itu sekarang sebuah email yang sangat penting karena hampir semua dunia internet menggunakan Gmail. Misalkan kita kalau mau menggunakan Instagram misalnya, itu juga butuh email Gmail itu. Atau misalkan mau menggunakan aplikasi jual beli, misalkan ada Shopee, kemudian Tokopedia, apa itu banyak juga menggunakan email. Jadi penting sekali email itu untuk permasalahan saat ini. Kemudian Google Drive itu adalah sebuah penyimpanan bersifat online atau cloud, sehingga kita bisa menyimpan file-file kita di dalam dunia internet. Ketika digunakan di tempat lain itu bisa diambil. Kelebihannya kalau kita menggunakan Google Drive, jadi data-data yang kita unggah ke Google Drive itu suatu saat kapan pun bisa diambil melalui perangkat lainnya, seperti itu. Biasanya untuk mengatasi kelebihan memori di HP karena banyak file yang besar di HP tinggal sangat penuh, itu solusinya bisa diupload ke Google Drive. Untuk penyimpanan Google Drive sendiri secara otomatis akan terbentuk ketika membuat Gmail. Nah, default dari penyimpanan dari Google Drive itu adalah 15 GB. Jadi sangat besar, sangat cukup untuk menaruh file-file kita di sana. Kemudian yang ketiga itu blog. Blog itu adalah gambaran dari sebuah situs internet yang bisa berisi sebuah materi pelajaran ataupun yang lainnya sebagai bahan untuk diri kita sendiri, menampilkan karya kita di internet. Ya, kenapa saya ambil 3 materi itu di materi ini, yaitu karena di akhir acara tahun kemarin yaitu ada isu, ada sebuah wacana UN dihapus, ya kan? Dan ternyata wacana itu muncul beneran, ya kan? UN benar-benar diciptakan karena virus corona, ya kan? Seperti itu. Jadi kemudian kenapa kok tadi itu ada Gmail, Google Drive itu diperlukan? Nah, tujuannya yaitu pertama untuk sebagai bahan portofolio. Jadi karya-karya kalian dari kelas 10 sampai kelas 12 itu akan di-upload atau diunggah di dalam blog atau Google Drive sebagai penyimpanannya, sehingga besok kelas 12 sudah santai karena sudah punya file yang dahulu. Misalkan kalau di kelas 10 materinya tentang sebuah langkah-langkah menginstal, kalian buat video itu kalau disimpan dalam HP itu kan sangat penuh memorinya, besar, sehingga solusinya bisa diupload ke blog ataupun diupload ke Google Drive, sehingga besok ketika 12 diperlukan kembali tinggal diunduh kembali, seperti itu. Kemudian sebagai penyimpanan dokumen. Nah, untuk masalah sekarang ini, pandemi ini, akan dunia KBM, dunia pendidikan juga nantinya dengan surat edaran akan KBM melalui daring atau online. Nah, mungkin yang paling simpel untuk mengerjakan tugas kita bisa menggunakan WA atau yang lainnya, tapi email juga penting, karena kelebihan dari email itu walaupun file di HP kita hapus, nantinya file tersimpan di dalam email atau Google Drive, jadi tidak memakan memori yang besar di perangkat kalian. Kelebihan yang lain untuk email itu lebih privasi. Biasanya kalau menggunakan WhatsApp itu, ketika mau mengambil file dari HP ke komputer itu kita menggunakan web WhatsApp. Nah, situ terkadang kita itu sering bagaimana ragu-ragu
Karena ketika kita membuka WhatsApp web di komputer, nanti takut kalau orang lain juga akan mengetahui privasi dari kita, seperti itu. Jadi kalau menggunakan email itu lebih aman. Oke, itu sedikit materi dari saya hari ini. Ya kan, kemudian untuk tugasnya MPLS silakan diperhatikan. Saya akan mengajari dulu cara untuk mengirim email. Jadi dari HP kalian nanti kirim email. Kirim email bukan berupa teks ya, tapi nanti ada lampiran sebuah file atau gambarnya. Oke, ini gambar, ini contoh dari tampilan di HP ya kan. Pertama nanti kalian bisa klik di pojok kanan bawah, itu ada tanda pensil itu, kemudian diklik, itu adalah tulis ya, nanti bikin pesan baru. Kemudian dituliskan alamat tujuan emailnya ke siapa. Jangan ini dari siapa dan kepada siapa, dituliskan tujuannya. Kemudian untuk menambahkan file dalam pengiriman email itu adalah kalian klik di sini. Itu ada sebuah klip ya kan, untuk melampirkan sebuah file. File bisa berupa gambar ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian nanti di situ ya, ada pilihan lampiran, apakah menggunakan sebuah file atau melalui Google Drive. Nah, kemudian nanti setelah dilampirkan tinggal diklik tanda panah ini untuk pengirimannya, seperti itu. Paham ya untuk email ya. Jadi yang biasanya kita mengirim email hanya teks dari siapa ke siapa, untuk kali ini selain teks dilampiri sebuah filenya. Itu sebagai tugas MPLS, nanti kalian akan mengirimkan. Nah, ini ya, ini tugasnya, silakan dicatat. Jadi kalian nanti mengirim email ke alamat itu. Nah, yang dilampirkan adalah foto selfie masing-masing siswa asli itu. Jadi dilampirkan, dikirim ke alamat itu. Jangan lupa itu sebagai bahan keikutsertaan kalian di kitab ini. Kalau nanti ada yang belum mengumpulkan, berarti bisa dianggap tidak mengikuti kitab ini, seperti itu. Ya, itu sedikit gambaran dari yang TKJ. Banyak hal yang masih perlu dipelajari di sini. Insya Allah kita akan membimbing kalian semua menjadi siswa yang fokus ke jurusan kalian di TKJ, sampai nantinya setelah lulus kalian bisa untuk mengabdikan ilmu kalian itu di dunia kerja kalian yang sesuai dengan jurusan kalian, seperti itu. Baiklah, mungkin sekian itu materi dari saya. Banyak kurangnya, banyak salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.